Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Banyu Film. Di alur film kali ini, Banyu akan kembali lagi melanjutkan film dari Jackie Chan lagi. Di alur film yang berjudul Police Story Lockdown ini akan menceritakan Jackie Chan yang kembali menjadi seorang polisi. Akan dihadapkan dengan seorang penjahat yang menyandra beberapa orang demi mendapatkan sebuah kebenaran atas kematian adiknya. Nah, bagaimana cara Jackie Chan untuk menghadapi si penjahat tersebut? Oke lah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur filmnya dan tonton sampai selesai. Film akan diawali dengan memperlihatkan seorang detektif bernama Seong Wen yang diperankan oleh Jackie Chan. Dia ini akan pergi ke suatu bar untuk menemui putrinya yang hampir 6 bulan tidak bertemu. Diceritakan hubungan antara Seong dan putrinya yang bernama Miao itu tidak terlalu baik semenjak kematian ibunya. Setelah sampai di bar itu, detektif Seong bertemu dengan ownernya yang bernama Wujang. Singkat cerita, Seong bertemu dengan anaknya Miao. Dia pun kaget dengan penampilan anaknya yang berdandan ala-ala anak pang serta bertato. Setelah itu Wujang pun datang, sekalian memperkenalkan jika pemilik bar itu adalah pacar dari Miao. Jadi tujuan utama dari Miao untuk bertemu ayahnya hanya ingin memamerkan pacarnya yang seorang pemilik bar. Detektif Song sebenarnya tidak menyetujui hubungan anaknya ini, karena di samping pekerjaannya, usia Wujang juga hampir setara dengan dirinya. Hal itu membuat perdebatan antara ia dan Miao. Miao lalu menyalahkan ayahnya karena selama ini ia tidak punya waktu untuk keluarganya. Bahkan saat ibunya sedang kritis pun ayahnya tidak punya waktu. Namun setelah kematian ibunya, detektif Seong mulai peduli dan berusaha agar bisa lebih dekat lagi dengan putrinya tersebut. Tapi momen itu sudah terlambat, karena kini Miao sudah seperti tidak memiliki siapa-siapa lagi. Kemudian hal-hal aneh pun muncul di bar tersebut. Ketika detektif Seong akan menyelidikinya, tiba-tiba ia dipukul hingga pingsan oleh orang misterius. Ketika sudah sadar kembali, detektif Seong sudah berada di sebuah kursi dengan tangan yang terikat kencang. Detektif Seong juga mulai menyadari jika Wujang sudah menjadikan target selama ini, tapi ia belum bisa menyimpulkan apa motif dari Wujang melakukan ini semua. Pengunjung termasuk Miao ditahan sebagai sandera di ruang utama bar. Wujang kemudian menelepon letnan setempat dan meminta uang tebusan 50 hingga 90 juta dolar. Karena itu sudah pasti mustahil. Wujang pun mulai sedikit membuka tujuan aksinya ini. Tujuan utamanya memanglah bukan uang, namun ia meminta agar seorang tahanan yang bernama Xiaofu dibawa ke barnya. Ketika Wujang sedang sibuk menelepon letnan, detektif Seong memanfaatkannya untuk bisa kabur dari sana. Saat sudah bebas, ia pun kemudian mulai menjelajahi isi bar untuk mencari tahu tujuan dari Wujang. Sampai pada akhirnya dia masuk ke ruang rahasia milik Wujang. Di sana Seong melihat banyak sekali poster-poster kasus yang sudah dikumpulkan menjadi satu kesatuan. Detektif Seong juga menemukan sebuah foto Wujang kecil bersama seorang gadis kecil di laci meja. Setelah itu dia pun menemui putrinya di toilet. Seketika putrinya pun meminta maaf karena sudah membuat ayahnya kesal. Dia juga membantu ayahnya memberikan telepon seluler guna menghubungi atasannya. Detektif Seong juga menyadari jika bar tersebut sudah dipasangi bom dan Wujang sepertinya akan meledakkannya. Tak lama berselang, anak buah Wujang sadar dan melaporkan jika detektif Seong kabur dari ruangannya dengan mengancam akan mencelupkan tangan Miao ke akuarium ikan piranha jika Seong tidak keluar. Pada akhirnya detektif Seong pun keluar lalu menyerahkan diri. Setelah itu mereka semua dikurung di sebuah tempat yang mirip arena bertarung. Wujang lalu kembali menghubungi letnan dan mengancam jika permintaannya tidak dituruti dalam 10 menit ke depan,
maka dia akan memakai kekerasan. Detektif Xiong lalu meminta untuk berbicara empat mata dengan Wujang. Karena menurutnya kasus ini sangat rumit, ia pun bersedia menjadi penengah untuk mendapatkan apa yang Wujang mau. Di ruangan Wujang sendiri sudah terlihat pasukan sniper dari kepolisian yang sudah siap menembak ke arah kepalanya. Masa lalu Wujang juga sempat diceritakan di sini. Jadi dahulunya Wujang dan ayahnya pergi ke Thailand karena punya banyak hutang judi. Ayahnya pun dibunuh di sana. Setelah itu Wujang pun mau tak mau harus bisa melunasinya. Salah satunya adalah dengan mengikuti turnamen-turnamen kickboxer untuk mendapatkan hadiahnya. Di Thailand dia dijuluki sebagai laba-laba karena tidak pernah kalah satu kali pun di turnamen. 5 tahun kemudian dia memutuskan kembali ke Cina untuk menyelidiki sebuah kasus di sebuah apotik. Meskipun kasus itu kecil, namun demi sebuah kebenaran, Wujang pun ikut mendalaminya. Di sela-sela ia bercerita, Wujang duduk di kursinya dan seketika itu juga para sniper menembakkan pelurunya. Namun sayangnya jendela di ruangan Wujang sudah dilengkapi kaca anti peluru, sehingga Wujang pun selamat. Tak berselang lama Wujang pun mendapat kabar jika letnan tidak bisa membawa tahanan yang dimintanya. Detektif Xiong pun lalu menawarkan akan membawa tahanan itu ke sana asalkan dia mau membebaskan semua sandera. Wujang pun akhirnya menyetujuinya, namun dengan sedikit perubahan penawaran. Jika Detektif Xiong bisa mengalahkan bawahannya, maka dia bisa membawa 3 orang sandera keluar. Tapi jika kalah, maka Detektif Xiong wajib pergi sendiri untuk membawa tahanannya. Dan karena tak punya pilihan, Detektif Xiong pun menghadapi anak buah Wujang yang ahli dalam kickboxer. Dan pada akhirnya ia pun memenangkan pertarungan, lalu membawa 3 sandera keluar dan juga membujuk Xiao Fu atau tahanan yang diminta agar mau masuk ke dalam bar. Awalnya Xiao Fu tidak mau masuk karena takut nyawanya akan terancam. Lalu Detektif Xiong meyakinkan jika dirinya bisa menjamin keselamatan saat berada di dalam bar. Dan pada akhirnya Xiao Fu pun mau untuk masuk dengan menggunakan pakaian anti peluru dari kepolisian. Sementara itu, satu persatu sandera dikeluarkan dari bar dan pasukan kepolisian berusaha melakukan penyergapan dari atas bar. Kemudian semua orang yang diinginkan Wujang pun berkumpul di dalam bar seperti Detektif Xiong, Xiao Fu, dan ketiga sandera yang sengaja ia tahan. Wujang pun lalu mengungkapkan mengapa mereka semua berada di dalam ruangan ini. Faktanya ia ingin membalaskan dendam kepada semua orang ini yang secara kebetulan melihat kematian adik perempuannya di sebuah apotik. Cerita berawal dari Xiao Fu. Di malam itu Xiao Fu bingung karena ibunya sedang sakit dan membutuhkan obat. Ia pun bingung karena tidak memiliki uang untuk membelinya. Nah, karena sangat terdesak, ia akhirnya mencuri obatnya itu di sebuah apotik. Setelah berhasil mencuri obatnya, Xiao Fu malah menemukan sebuah dompet yang terjatuh, entah milik siapa. Ketika ia akan menyimpan di sakunya, sang pemilik dompet melihat dan menuduhnya sebagai pencuri. Manajer apotik juga menemukan obat yang telah dicuri oleh Xiao Fu. Nah, adiknya Wujang yang kebetulan ada di sana, kemudian menelepon polisi yang membuat Xiao Fu panik dan menyandera adik Wujang itu menggunakan pisau. Cerita lalu berlanjut dari sudut pandang Detektif Xiong. Dia menjelaskan jika di hari itu dia habis bertugas dan menemukan ada kasus penyanderaan di sebuah apotik. Saat sudah berada di dalam, putrinya terus menelepon karena saat itu ibunya sedang dalam keadaan kritis di rumah sakit, yang otomatis fokus dari Detektif Xiong menjadi terganggu. Sementara di luar apotik,
keadaan semakin gaduh. Xiao Fu lalu mendengar perkataan dari adik Wujang yang mengatakan, "Bunuh aku sebanyak 3 kali." Sehingga di momen itu juga lehernya tergorok pisau hingga ia tewas. Setelah kejadian itu, Detektif Xiong menuju rumah sakit dan sayangnya istrinya sudah meninggal. Lalu putrinya menganggap jika ayahnya itu tidak bertanggung jawab, lalu pergi meninggalkannya. Para saksi lalu mengatakan jika kejadian itu adik Wujang bukan dibunuh, melainkan ia berusaha bunuh diri. Karena manajer apotik mengetahui jika adik Wujang akan membeli obat tidur sebanyak-banyaknya. Nah, karena para saksi mulai berdebat, keributan pun mulai terjadi, yang membuat baku tembak pun terjadi. Kemudian muncul pria bernama Kun, yang sekaligus bartender dan perakit bom di sana. Nah, sebelum Wujang memencet tombol bomnya, Detektif Xiong menyadari jika tato di tangan Kun sama persis dengan adik Wujang, yang berarti Kun ini adalah pacar dari adik Wujang. Dan fakta baru pun terungkap jika Kun memanglah pacar adik bosnya itu. Kun juga mengungkapkan jika Wujang juga memiliki peran atas kematian adiknya. Adik Wujang melapor pada Wujang jika dirinya hamil, tetapi Wujang tidak menyetujui hubungan mereka. Oleh karena itu, Kun pun memutuskan hubungan mereka karena tidak ada jalan lain. Dan adik Wujang menjadi frustasi, lalu mencoba untuk bunuh diri. Kun lalu mengatakan jika dirinya lah yang paling bersalah atas kematian adik Wujang itu. Lalu ia memutuskan untuk bunuh diri. Akan tetapi untungnya Detektif Xiong berhasil mencegahnya. Saat semua kebenaran sudah terungkap, polisi pun mulai masuk ke bar, yang membuat bom yang dipasang pun meledak. Wujang kemudian membawa Miao kabur melalui bawah tanah yang tembus ke lorong kereta api. Ketika mereka sudah bertemu, Wujang menawarkan sebuah pilihan kepada Detektif Xiong, yaitu menembak dirinya sendiri dan putrinya akan hidup, atau menembak Wujang tapi pisaunya pasti akan menggores Miao hingga mati. Kemudian Detektif Xiong memilih untuk menembak dirinya sendiri. Namun ternyata pistol itu tidak berisi peluru. Wujang mengatakan jika itu merupakan permainan dia, melakukan itu hanya untuk menguji Detektif Xiong. Wujang juga mengungkapkan jika dia sangat mengagumi Detektif Xiong, dan pada akhirnya dia melepaskan Miao. Ketika kereta hendak datang, Wujang berniat untuk bunuh diri. Tapi di sini Detektif Xiong tidak membiarkannya begitu saja. Di akhir scene, Detektif Xiong dan Miao pun akhirnya berdamai. Lalu Kapten Polisi memberikan kalung laba-laba sebagai hadiah perpisahan dari Wujang. Dan film pun tamat.